siang semuanya, welcome to IG Live Series. Mari hidup sehat, ngobrol edukatif Rumah Sakit Umum UKI. Halo Sobat RS UKI, bagaimana nih kabarnya di siang hari ini? Kita berharap semua teman-teman Sobat RS UKI selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, senang sekali bisa bertemu lagi di IG Live RS UKI bersama dengan aku Teti yang akan menemani teman-teman di IG Live kali ini. Dan tentunya aku tidak sendirian karena kita sudah ditemani dengan narasumber kita yang super hebat, yaitu Dr. Welly, seorang dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum UKI. Nah, sebelum kita mulai nih ya teman-teman Sobat RS UKI, boleh dong dikasih emoticon love-nya dulu. Wah, sudah lumayan banyak nih yang untuk hadir di live kita pada siang hari ini. Nah, topik kita pada siang hari ini adalah jaga kesehatan ginjal menjelang Ramadan. Dan kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber kita. Halo Dok, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Teti. Selamat siang Sobat Rumah Sakit UKI. Oke, gimana nih kabarnya di siang hari ini Dok? Luar biasa. Oke, nah sebelum kita mulai nih sesi kita, boleh dong dokter sapa-sapa yang sudah join dulu. Dan sambil boleh perkenalkan diri, silakan Dok. Halo Sobat Rumah Sakit UKI, selamat siang. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan bugar, khususnya selama yang beragama Islam selama menjalani bulan puasa ini. Semoga selalu sehat dan bugar. Oke, kita mulai aja nih ya Dok ya, kita ngobrol-ngobrol ringan aja nih, kita bahas topik kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang seputar menjaga kesehatan ginjal menjelang Ramadan, boleh mungkin dokter jelaskan seberapa pentingkah menjaga kesehatan ginjal ini Dok? Karena ini kita masih tahu nih ya Dok ya, masih banyak yang kurang peduli dengan kesehatan ginjalnya. Silakan Dok. Baik ya, menjaga kesehatan ginjal selama bulan Ramadan. Nah, ini sebenarnya sudah mau di akhir ya di bulan Ramadan, tapi tetap penting buat kita ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal kita, seberapa penting. Jadi perlu kita kenali dulu ya sebenarnya organ ginjal di tubuh kita itu fungsinya untuk apa. Jadi ginjal sendiri di dalam tubuh kita itu terletak di rongga perut kita atau abdomen di bagian belakang. Dia ada dua ginjal itu, kiri dan kanan ya. Dan ukurannya itu sebesar kepalan tangan kita ya. Jadi semakin besar tubuh kita, maka ginjal juga akan mengikuti besarnya daripada tubuh kita. Kurang lebih kalau beratnya itu kurang lebih 150 gram ya. Gitu. Nah, kenapa pentingnya ginjal ini? Nah, ini adalah fungsi daripada ginjal itu sendiri bagi tubuh kita itu sangat vital ya. Yang pertama, fungsi daripada ginjal itu adalah untuk menyaring zat-zat ya yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita melalui urin. Jadi zat-zat yang dibutuhkan itu akan disaring, kemudian akan diserap kembali. Kemudian juga untuk menjaga keseimbangan daripada cairan di tubuh kita, menjaga daripada keseimbangan elektrolit, asam basa ya di dalam tubuh kita. Jadi apabila mengalami kekurangan, maka ginjal yang akan menjaganya agar tetap dalam keadaan normal atau stabil. Kemudian seperti itu. Kemudian fungsi daripada ginjal lagi adalah untuk membentuk hormon-hormon dan enzim yang diperlukan untuk tubuh kita. Ada yang namanya hormon eritropoietin, di mana hormon ini digunakan untuk pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Kemudian juga ada hormon D3 yang aktif yang dibentuk di ginjal ya, untuk pertumbuhan tulang dan gigi, serta juga yang sekarang ini sejak zaman COVID diberikan untuk imunitas kita ya, menjaga imunitas kita. Kemudian ada juga enzim dibentuk ya di ginjal, yaitu renin, di mana ini diperlukan untuk menjaga tekanan darah kita. Jadi sebegitu pentingnya fungsi daripada ginjal kita, sehingga kita harus merawatnya, merawatnya dan melindunginya sehingga tidak mengalami kerusakan. Dari penjelasan Dr. Welly ini udah jelas sekali ya Sobat RS UKI ya, bahwa sebenarnya ginjal itu sangat-sangat penting nih ya Dok ya untuk dalam tubuh kita, karena sebenarnya fungsinya itu banyak banget nih. Nah,
Kira-kira apa saja nih yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan ginjal kita secara general ini, Dok? Oke, baik. Ya, kalau secara umum yang harus kita perhatikan dari ginjal kita ya, bagaimana kita mengevaluasinya. Yang pertama adalah kita harus tetap beraktivitas ya. Beraktivitas, kemudian berolahraga secara rutin, kemudian kita mengatur istilahnya pola hidup kita ya, dengan tadi beraktivitas, berolahraga, kemudian diet kita, makanan kita ya, itu berpengaruh terhadap kesehatan ginjal kita. Seperti kita harus mengurangi asupan garam, kemudian gula yang manis, kemudian lebih banyak makan sayur dan buah ya, kemudian istirahat yang cukup, kemudian bagaimana kita mengatur berat badan kita agar bisa ideal, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita seperti merokok, minum minuman alkohol itu dihindari ya. Kemudian ya tetap berpikiran yang positif, karena dengan berpikir positif jelas tubuh kita juga pastinya akan sehat. Kemudian minum teratur ya, sehari itu kurang lebih 8-10 gelas per hari, itu juga akan menjaga ginjal kita untuk tetap normal. Oke. Oke, jadi kita sudah dapat tips-tipsnya nih mungkin dari Dr. Welly, bagaimana kita dapat menjaga kesehatan ginjal kita. Dan jangan lupa diikutin ya Sobat Erasuki ya. Jadi jangan kita hanya mengikuti, jadi harus bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ini ya Dok ya. Nah, tadi dokter bilang sangat-sangat penting nih ya Dok ya. Kira-kira nih menurut dokter apa saja nih penyakit ginjal yang banyak terjadi khususnya untuk masyarakat Indonesia saat ini nih Dok ya. Lalu bagaimana penyakit ginjal ini di bulan menjelang Ramadan ini, apakah memungkinkan bisa terjadi peningkatan resiko juga Dok? Baik. Untuk penyakit ginjal sendiri ya, secara umum itu ada dua, yaitu apabila mengalami penurunan fungsi daripada ginjal, maka bisa terjadi yang namanya gagal ginjal yang akut, sifatnya akut, atau gagal ginjal yang kronik, atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit ginjal kronik. Nah, untuk yang terbanyak di Indonesia saat ini jelas adalah yang penyakit ginjal kronik. Bahkan menurut data dari Pusdatin Kemenkes tahun 2017, penyakit ginjal kronik itu adalah nomor 2 untuk beban pembiayaan penyakit setelah penyakit jantung ya bagi BPJS. Kemudian dari data juga mengatakan bahwa 3 dari 100 orang Indonesia itu mengalami atau menderita penyakit ginjal kronik. Nah, jadi jelas penyakit ginjal kronik meningkat ya, karena meningkat juga usia lanjut ya, kemudian meningkat juga penderita diabetes dan hipertensi darah tinggi. Jadi meningkat juga kejadian untuk penyakit ginjal seperti itu. Kemudian apa tadi ya Mbak Titi ya? Apakah di bulan ini puasa, ya? Apakah di bulan di musim Lebaran ini apakah bisa terjadi peningkatan risiko yang lebih drastis nggak ini Dok? Ya. Selama bulan Ramadan jelas pola hidup, pola perilaku kita pasti berubah ya. Makanan, minuman kita pasti juga berubah. Nah, seperti sebenarnya secara apabila kita memiliki ginjal yang sehat, maka mekanisme untuk mempertahankan cairan di dalam tubuh kita itu akan tetap berjalan. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika pasien-pasien dengan penyakit ginjal kemudian ingin puasa. Nah, itu seperti apa? Kalau keadaan normalnya sebenarnya ketika kita tidak memiliki penyakit gagal ginjal, secara normalnya ketika kita kehilangan cairan, maka fungsional tubuh kita kompensasinya itu melalui mekanisme ini, yaitu yang pertama ginjal. Apabila kita kehilangan cairan, maka produksi urin pun akan dibatasi atau dikurangi. Jadi tubuh kita tetap terjaga jumlah cairannya. Kemudian selain ginjal, maka kulit kita juga berkeringatnya menjadi kurang. Jadi pengeluaran air melalui penguapan itu juga akan berkurang untuk kompensasinya. Kemudian melalui pernafasan, maka
udara yang dikeluarkan itu kan ada melalui penguapan juga ada air. Nah, itu dikurangi juga oleh tubuh kita. Kemudian mulut kita, air liur yang dihasilkan itu menjadi lebih kental. Itu semua dimaksudkan untuk menjaga cairan tubuh kita ketika kita berpuasa tetap terjaga jumlah cairan di dalam tubuh kita. Nah, sekarang permasalahannya ketika yang berpuasa memiliki masalah ginjal atau memiliki gagal ginjal, terutama dengan penyakit ginjal kronik. Bagaimana? Jadi jelas asupan yang kurang akan mempengaruhi, bahkan bisa menyebabkan beratnya penyakit ginjal daripada pasien tersebut atau orang tersebut. Nah, jadi panduan dari Perhimpunan Ginjal memang menyebutkan bahwa untuk penyakit ginjal kronik yang tahap awal, yaitu tahap 1 dan 2, itu dibolehkan untuk berpuasa gitu ya, selama Ramadan. Nah, untuk yang tahap 3 itu sebenarnya masih awal, tapi mau mendekati ke yang lanjut juga, itu dibolehkan berpuasa, tapi ada poin-poin yang harus diikuti agar bisa berpuasa secara baik gitu. Nah, untuk yang stadium 4 dan 5 itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, akan tetapi memang di bulan puasa kita tidak bisa ya, walaupun kita hanya menyarankan, tapi kita kembalikan kepada pasien itu sendiri ya, dan banyak yang berpuasa. Nah, tapi jangan disalahartikan, sebenarnya banyak juga yang memiliki ginjal yang normal atau ginjal yang sehat, kemudian menjadi sakit ginjal selama bulan puasa ini bukan dikarenakan karena tidak makan dan minum di jam yang puasa itu, akan tetapi ketika berbuka puasa ya, ketika berbuka puasa, satu buka puasa dengan teman SMA, grup teman SMA, berbuka puasa dengan grup teman SMP, berbuka puasa lagi dengan grup-grup yang lain ya, sehingga jumlah makanan yang masuk itu dalam hal gula ya, kemudian garam yang tidak terbatas. Jadi istilahnya berarti pengaruh ya, Dok ya? Iya, pengaruh. Malah jumlah makanannya jadinya tidak terbatas, malah lebih jadinya selama bulan puasa ini, malah berlebihan selama bulan puasa. Karena itu tadi berbuka puasanya dengan macam-macam. Berlebihan jadinya. Iya, jadinya berlebihan jadinya. Oke. Nah, teman-teman sobat RSUKI, jadi di sini kita sudah dijelaskan sama Dr. Welly bahwa sebenarnya untuk yang stadium 1, 2, 3 itu ya, Dok ya. 1, 2 itu masih diperbolehkan untuk berpuasa, tapi tetap dalam jangkauan ketika berbuka jangan memakan makanan yang berlebih seperti itu. Nah, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik sebelum puasa itu harus dibawa ke waktu bulan Ramadan puasa. Jadi kayak seumpamanya menjaga makanan gula gitu ya, dikurangi atau dihindari, kemudian garam juga dibatasi, kemudian yang istilahnya yang lemak juga dikurangi ya. Nah, itu kebiasaan itu harus tetap dibawa masuk ke dalam bulan Ramadan ketika berpuasa. Ketika kita berbuka puasa, maka kebiasaan itu harus tetap, yang baik-baik itu harus tetap dibawa gitu. Oke, Dok. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi nih ya, Dok ya. Kalau misalnya nih pasien yang udah stadium 4 dan 5 nih konsultasi nih sama dokter, "Dok, saya mau berpuasa." Kira-kira apa nih tips dari dokter untuk pasien seperti itu, Dok? Ya banyak ya yang tetap berpuasa ya pada pasien penyakit ginjal kronik stadium 4 dan 5 yang kita mungkin dokter menganjurkan untuk jangan berpuasa dulu tapi tetap berpuasa, itu banyak ya. Ya anjuran dari kita tetap kita bilangnya jangan, tapi kalau semuanya tidak mau ya kita ikuti perkembangannya ya. Jadi Bapak ketika berbuka puasa ya sampai ke sahur itu ada panduan bagaimana minumnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi makannya seperti apa ya. Kemudian kalau seumpamanya ada mengalami pembatasan dalam jumlah minumnya, maka kita infokan bagaimana cara minumnya daripada pasien-pasien penyakit ginjal kronik ini. Kemudian makannya seperti apa kita atur ya. Pada pasien-pasien yang bukan dengan penyakit ginjal kronik, maka
yang biasanya minum 8 sampai 10 gelas sehari, kita atur 8 sampai 10 gelas seharinya itu dalam kondisi dari buka puasa sampai ke sahur ya. Nah, seumpamanya 8 gelas per hari untuk yang ini yang dalam kondisi sehat ya, bukan penyakit ginjal kronis stadium 4, stadium 5, maka istilahnya 2 gelas ketika berbuka puasa, kemudian sebelum tarawih mungkin 2 gelas lagi gitu ya, kemudian sesudah sholat tarawih mungkin 2 gelas, dan ketika di sahur seperti itu ya 2 sampai 3 gelas. Jadi tetap dikondisikan. Nah, untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik stadium 4 dan 5, nah itu kita harus melihat pada pembatasan jumlah cairannya seperti apa. Kemudian lagi yang lain, proteinnya bagaimana, lemaknya seperti apa, jelas lebih ketat istilahnya gitu. Dan banyak sih yang kita alami ya, kalau seumpamanya tetap mau berpuasa. Iya dok. Oke, nah jadi sebenarnya 8 gelas per hari itu masih harus wajib dilakukan ya dok, meskipun berpuasa ya? Ya. Karena kadang kan kayak gini dok, kalau berpuasa malahan asupan mineral dalam tubuh malah dikurangin ya dok ya. Jadi cukup nih 1 gelas sehari. Jadi karena mikir puasa nggak mungkin nih ya harus bisa memenuhi 8 gelas sehari. Jadi ini tips dari Dokter Welly langsung nih ya Sobat RSUK, bahwa bagi teman-teman yang ingin tetap berpuasa meskipun dalam kondisi memiliki penyakit ginjal kronik ya dok ya, tetap harus memasukkan asupan nutrisi mineralnya tetap harus 8 gelas per hari seperti itu. Nah dok, bukan Pak, jadi maksudnya untuk yang memiliki penyakit ginjal kronik, untuk stadium-stadium yang tahap awal maka tetap menjaga jumlah cairannya. Tapi untuk yang stadium 4-5 sesuai dengan pembatasannya, apalagi untuk yang stadium 5 ya, yang cuci darah seperti itu ya, apakah ada pembatasan jumlah cairan, maka mengikuti yang diminumnya mengikuti dengan pembatasan jumlah cairan. Terima kasih dok ya, diklarifikasi nih. Oke dok, kira-kira gejala awal yang biasanya berkaitan dengan penyakit ginjal nih apa saja? Kira-kira orang-orang seperti apa yang perlu diwaspadai ini dok? Baik ya, kalau kan tadi dijelaskan di awal bahwa penyakit ginjal itu ada gagal ginjal ya, penurunan fungsi ginjal, sehingga menyebabkan ada yang gagal ginjal akut, ada yang gagal ginjal yang kronis. Nah, apabila terjadi yang namanya gagal ginjal akut, maka keluhan-keluhan pasien biasanya datang itu ke kita dengan, biasanya diinfokan ke kita ada mual, muntah yang hebat, diare, mencret ya, yang banyak, kemudian bisa saja pasiennya kalau seumpamanya wanita ada perdarahan seperti itu ya, yang banyak ya, yang masif. Kemudian bisa juga diinfokan ke kita ketika pasiennya datang ada minum alkohol yang dicampur dengan zat yang lain ya, sehingga pasiennya datang mual, muntah, mungkin sesak seperti itu ya, atau penurunan kesadaran. Nah, dan tapi untuk gagal ginjal yang akut apabila faktor dari yang menyebabkan gagal ginjalnya tersebut, akutnya tersebut diatasi, maka dia bisa kembali normal. Nah, berbeda untuk yang gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis, maka di tahap awal daripada perjalanan penyakit ginjal kronis ini kadang tidak ada gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, memasuki stadium 3 atau 4 baru pasien mulai merasakan keluhannya seperti mual, muntah, kemudian sulit untuk berkonsentrasi karena tadi fungsinya untuk pembentukan sel darah merah di sumsum tulang, menghasilkan hormon tadi, sehingga pasiennya menjadi lemas, sulit berkonsentrasi. Bisa juga kalau seumpamanya jadinya masuk ke stadium paling akhir, bisa timbul sesak, penurunan kesadaran seperti itu. Berarti gejala-gejala awalnya di stadium 1 sama 2 ini tidak terdeteksi berarti ya dok ya? Iya, kadang tidak ada gejala. Tidak ada gejala, berarti di stadium 3 sampai seterusnya itu baru tahu bahwa ada penyakit ginjal dalam tubuhnya. Wah, iya. Ini ya perlu diwaspadai nih untuk teman-teman Sobat RSUK ini ya. Nah, jadi banyak juga nih ya dok ya, kita temui orang muda nih yang berumur masih muda tapi dia sudah mengalami penyakit ginjal. Kira-kira penyebabnya apa ini dok? Ya, ini jadi sedang sedang hits sekarang ya, kalau perempuan ingin terlihat
cerah, apa ya, glowing ya, Iya, benar. lihat cantik seperti itu ya. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi itu memang harus diperhatikan ya, terutama yang mengandung merkuri ya, di mana saat tersebut bisa berbahaya bagi ginjal. Nah, itu yang biasanya mengenai usia muda, terutama wanita. Kemudian bagaimana untuk yang laki-laki? Biasanya laki-laki untuk yang usia muda ingin tampilnya tuh breng gitu ya, bugar gitu, sehat gitu ya. Jadi banyak meminum minuman berenergi yang jelas saat-saatnya berbahaya juga buat ginjal. Itu untuk yang laki-laki ya. Kemudian kebiasaan sekarang adalah anak-anak sekarang itu memakan makanan yang fast food, junk food. Jadinya Banyak sekali itu, Dok. ya, ini untuk laki-laki atau perempuan, sehingga memakan makanan yang seperti itu jelas akan menyebabkan berat badan bertambah atau sampai kepada obesitas. Di mana obesitas ini apabila nanti bergabung dengan kriteria yang lain bisa menyebabkan suatu penyakit yang namanya sindrom metabolik. Nah, apabila sindrom metabolik itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal seperti itu. Itulah yang terjadi pada usia muda. Kira-kira seperti itu. Berarti kembali lagi ke pola hidup ya. Iya, Hidup ya, kembali lagi pada pola hidup. Nah, jadi masih muda, jangan sampai pola hidup kita tidak baik nih teman-teman sobat RSUK nih. Karena di masih muda, kalau pola hidup kita pun tidak baik, itu akan berpengaruh ke kita berumur lanjut seperti itu. Nah, kira-kira hidup dengan satu ginjal itu gimana dok sih dok? Apakah ada kemungkinan seperti orang hidup normal nih dok? Ya. Mungkin sudah sering kita dengar ya, ada apa yang mendonorkan ginjal ya. Benar, dok. Jadi sebenarnya dengan satu ginjal saja ya, yang berfungsi dengan baik, kita bisa ya, fungsi daripada yang tadi yang saya sebutkan di awal sebagai fungsi ginjal itu bisa dengan satu ginjal. Jadi gak heran kita ada bisa mendonorkan ginjal kita kepada orang lain. Jadi ya bisa, asalkan memang fungsinya baik, bekerjanya baik. Jadi bisa. Bisa. Jadi nggak masalah nih. Jadi tetap meskipun kita ada kemungkinan bisa hidup dengan satu ginjal, tetap pola hidup tetap harus dijaga. Nah, ini tadi kan minggu depan kan kita sudah masuk di Lebaran ya dok ya. Tadi sempat udah dokter bahas bahwa makanan-makanan yang perlu kita perhatikan. Kira-kira kalau kita saat Lebaran kan tuh banyak tuh makanan yang tidak bisa kita kontrol, pengen makan ini, pengen makan itu. Kira-kira nih tips-tips dari Dr. Willy untuk teman-teman RSUK yang mungkin nanti akan melakukan merayakan Lebaran nih dok, gimana nih untuk mengkontrol makanan dan minumannya dok? Silakan dok. Ya sebenarnya bukan hanya di ketika Idul Fitri atau Lebaran saja ya, tapi pas di berbuka puasa atau bukan di bulan Ramadan juga tetap intinya sama ya. Jadi makanan yang berlebihan itu tidak baik buat tubuh kita ya. Jadi makanan yang sifatnya istilahnya garamnya berlebihan atau asin itu harus kita hindari ya. Kalau seumpamanya kita normal, bukan dengan tidak ada penyakit ginjal, maka tubuh kita harusnya asupan garamnya itu adalah 2-3 gram per hari. Kemudian untuk yang manis-manis itu jelas harus dihindari. Kalau bisa pasien-pasien dengan penyakit ginjal ataupun ya yang sehat yang tidak mempunyai penyakit ginjal, baiknya gula-gula yang dimakan itu adalah gula atau karbohidrat yang kompleks, bukan gula sederhana. Jadi bisa dilihat tuh kalau seumpamanya di kemasannya itu ya, gula yang istilahnya yang baik itu adalah gula yang kompleks, karbohidrat yang kompleks seperti fruktosa, itu ada tulisannya tuh, bisa sorbitol, manitol gitu ya. Jadi bisa dilihat seperti itu ya. Kemudian cake kue itu ya, selama ini ya itu jelas kandungan gulanya luar biasa ya, gula sederhananya luar biasa. Kemudian apalagi gula Jawa, kemudian gula aren, itu adalah golongan gula-gula sederhana yang istilahnya tidak baik untuk tubuh kita. Kemudian makanan lemak, nah ini juga harus dihindari. Jadi ada baiknya kita makan makanan tuh dikurangi yang kandungan lemaknya itu banyak ya. Kemudian kurangi makanan yang digoreng, jadi lebih banyak yang ke rebus gitu. Jadi kalau secara ininya bagusnya lemak yang tidak jenuh.
seperti itu yang dikonsumsi oleh tubuh kita yang banyak mengandung omega 3 dan omega 6. Right. Kemudian banyak minum air putih. Di sini bukannya tidak boleh ya minum yang berwarna, tapi dianjurkan untuk lebih banyak minum yang air putih sebanyak 8 gelas sampai 10 gelas. Apakah boleh air putih ini sebanyak 8 gelas 10 gelas ada selingan dengan yang lain? Yang mungkin boleh-boleh saja kan, tapi lebih baik ya air putih seperti itu. Asupan air putih Iya, diperbanyak ya air dok ya. putih. Nah, jadi semoga tips-tips dari Dokter Welly ini sangat bermanfaat nih buat sobat RS UKI yang sebentar lagi akan merayakan Lebaran nih ya. Jadi tadi kita sudah bahas nih dokter, kalau sebenarnya ginjal itu fungsinya penting banget nih. Ya. Seberapa pentingkah screening awal nih ya dok ya? Tadi kita bahas nih penting-penting nih ginjal, kesehatan ginjal penting. Nah, seberapa penting nih screening awal kesehatan ginjal? Kira-kira bisa dilakukan dari usia berapa nih dok? Oke, kalau dibilang seberapa pentingnya, kalau ada grade-nya mungkin grade yang paling tinggi kalau dibilangnya kita harus lakukan screening awal. Tetapi dari panduan kita adalah karena seiring usia maka terjadi penurunan daripada fungsi ginjal, maka kita melakukan screening biasanya dengan umur lebih daripada 40 tahun. Kemudian kapan juga kita melakukan screening daripada fungsi ginjal kita, ya itu apabila kita menderita penyakit diabetes, apabila kita menderita penyakit darah tinggi, hipertensi, apabila kita merokok, ya, apabila berat badan kita tidak ideal atau boleh dibilang obesitas, ya. Kemudian apabila kita memiliki riwayat keluarga kita, ya, orang tua kita menderita penyakit ginjal, maka dianjurkan ya dan penyakit jantung, maka kita dianjurkan untuk melakukan screening, ya, pemeriksaan fungsi ginjal setiap 12 bulan, per 12 bulan. Seperti itu. Nah, apa saja sih yang harus kita periksakan terkait ginjal kita? Maka yang harus kita periksakan untuk mengetahui fungsi ginjal kita baik adalah urin kita, pemeriksaan urin kita untuk melihat apakah ada yang tidak tersaring oleh ginjal kita, ya, yang mengalami istilahnya kebocoran atau kerusakan sehingga yang harusnya zat tersebut tidak ada di ginjal kita tapi muncul, ya, seperti protein seperti itu. Jadi yang dicek adalah urin. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan darah, yaitu fungsi ginjal, ya. Kreatinin yang biasanya kita periksa, bisa juga ureum. Nah, di sini untuk mengetahui apabila ginjal kita mengalami kerusakan, jadi tidak bisa mengeluarkan zat-zat yang harusnya kita keluarkan dari tubuh kita, tapi tetap tinggal di dalam tubuh kita. Nah, itu akan terlihat dari peningkatan daripada yang diperiksa ini, yaitu kreatinin ini. Kemudian yang harus kita lakukan screening juga adalah untuk tekanan darah dan gula darah kita, ya, yang sangat berpengaruh terhadap ginjal kita, kinerja ginjal kita. Kemudian tadi ada pertanyaan dari umur berapa, iya, ya? Dari usia berapa nih dok screening awalnya? Kalau dari panduan dibilangnya itu lebih atau sama dengan 40 atau 50 tahun untuk melakukan screening. Akan tapi apabila kita disertai dengan penyakit-penyakit yang tadi seperti diabetes, ada yang pada umur yang muda yaitu tipe 1, maka sebaiknya kita melakukan screening itu ya di usia muda juga. Jadi kalau pertanyaan di umur berapa, itu nanti disesuaikan dengan apakah orang tersebut memiliki penyakit penyakit yang bisa membuat suatu saat komplikasi kepada ginjal dari orang tersebut, maka harus dilakukan screening sejak awal. Bahkan dalam kondisi sehat pun sebenarnya kita wajib untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala untuk mengetahuinya, ya. Apabila kita memiliki obesitas gitu ya, kita wajib, ya, walaupun ginjal kita kemungkinannya masih sehat, kita nggak tahu ya, makanya kita harus memeriksakannya seperti itu. Jadi sebenarnya screening awal itu penting banget nih ya dok, ya, bahwa seberapa sehat nih ginjal kita. Nah, jadi sobat RSUKI tadi memang udah dijelaskan banyak nih sama Dokter Welly bahwa fungsi ginjal itu sangat-sangat penting nih untuk dalam tubuh kita, dan untuk screening awal juga sangat penting dilakukan. Nah, jangan ketinggalan karena di Rumah Sakit UKI ini sedang mengadakan promo
kesehatan ginjal. Jadi teman-teman RS UKI bisa lihat langsung di Instagram official RS UKI atau menghubungi WA RS UKI terkait promo ginjal kita. Jadi di sini kita bisa dalam paket ini ada pemeriksaan urin juga, ada pemeriksaan dokter juga, seperti itu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan. Jadi ayo mari datang ke RS UKI untuk screening ginjal mulai dari sejak dini. Jadi kita tahu bahwa saat ini ginjal kita sehat atau tidak. Jadi Dokter Welly, ini ada satu pertanyaan dari penonton kita juga. Selamat siang dokter, izin bertanya dok, apakah yang melakukan puasa 12 jam tidak minum sama sekali dapat berdampak pada kerusakan ginjal? Terima kasih dok. Ya, sebenarnya tubuh kita memiliki sistem tadi yang sebenarnya sudah saya jelaskan ya, sebagai kompensasi terhadap adanya kehilangan cairan. Jadi ketika kita berpuasa berarti tidak ada asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, jadi bagaimana ginjal kita menjaga agar asupan ke ginjal dan juga ke organ-organ lain itu tetap terjaga. Jadi tadi melalui ada mekanisme ginjal sendiri ya, dia akan mengurangi produksi urin ya, sehingga cairan itu tetap terjaga di dalam tubuh kita ya. Kemudian pada sistem kulit kita ya, dia juga akan mengurangi penguapan ya, keringat ya keluar dari tubuh kita sehingga cairan tetap berada di dalam tubuh kita. Kemudian proses bernafas juga ketika kita mengeluarkan ya, penguapan itu juga dikurangi ya, sehingga cairan juga tetap berada di dalam tubuh kita. Dan satu lagi mulut ya, ketika air liur kita itu menjadi lebih kental karena airnya dijaga tetap di dalam pembuluh darah seperti itu. Nah, mekanisme ini secara normal ya, itu untuk menjaga tetap terjaganya jumlah cairan yang ada dalam tubuh kita ketika kita berpuasa. Jadi tetap terjaga, tidak ada masalah sebenarnya berpuasa selama 12 jam. Jadi semoga menjawab ya Sobat RS UKI yang bertanya. Nah, baik dok, nggak terasa nih waktu kita sudah mau hampir habis. Jadi meskipun pembahasan kita ini singkat padat, jadi bisa membantu teman-teman Sobat RS UKI yang berkeinginan pengen tahu untuk menjaga kesehatan ginjal, semoga menjawab dari penjelasan Dr. Welly. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih nih buat Dr. Welly, buat waktunya, buat ilmunya. Semoga di lain waktu masih mau berbagi ilmu lagi ya dok ya untuk teman-teman RS UKI. Oke, teman-teman Sobat RS UKI, jangan sampai ketinggalan promonya karena ini ada batas waktunya juga. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di Instagram official RS UKI. Dan bisa booking juga di WA official RS UKI yang ada di bio Instagram. Oke, akhir kata saya Teti bersama dengan Dr. Welly pamit undur diri, dan jangan lupa buat info-info kesehatannya bisa follow Instagram RS UKI juga. Nah, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk berobat di RS UKI, nanti bertemu langsung dengan Dr. Welly langsung. Oke, sampai jumpa teman-teman.